sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Imam adalah Muhammad Dirham Azil Ghaffar dari Pondok Pesantren Ar-Rahmah Tahfiz Malang. Kemudian khotib Ustadz Ainur Rafiq STMM dari Banyuwangi. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jamiah. Silakan yang soft di depannya masih kosong, isi lalu dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mudhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها جنات وحب الحصيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa mawala. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu azim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rob, tempat kita menggantungkan segenap harapan. Rob, tempat kita mengadukan segala problematika kehidupan. Juga merupakan tempat kita berserah diri, tempat kita beribadah, dan tempat kita memohon pertolongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, di dalam ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami ini memohon pertolongan. Mudah-mudahan komitmen kita dalam beribadah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, sahabat, dan generasi penerusnya sampai yaumul akhir. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu memberikan ucapan salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, khutbah pada pagi hari ini kami wasiatkan kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa iman kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita juga berusaha untuk menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Karena memang demikianlah prinsip hidup seorang mukmin agar kita nanti itu mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 71, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah 1 bulan bersama di bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah, melaksanakan berbagai macam perintah dari Allah dan Rasul-Nya, dan hari ini kita semua berbahagia pada 1 Syawal 1444 Hijriah. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, dan kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Maka dengan cara bersyukur itulah cara kita untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita nanti menjadi orang-orang yang mendustakan atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Sebagaimana dalam satu ayat, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kita dustakan? Maka jamaah sekalian, mari kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini selalu kita syukuri, selalu kemudian kita tindak lanjuti dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjalankan berbagai macam perintah dan berusaha menjauhi berbagai macam larangan-larangannya. Bagi kita yang mensyukuri nikmat, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat. Dan bagi kita yang nanti itu ingkar terhadap nikmat, maka tunggulah sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimulakan oleh Allah, Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jangan sampai kemudian setelah lepas dari bulan Ramadan ini, amal kita kemudian menjadi keruh-keruh kembali.
Mari kita dalam 11 bulan yang akan datang tetap bersemangat sebagaimana pada bulan Ramadan yang kemarin ini, dan kita tetap melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dan kemudian itu juga mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hari ini merayakan Idul Fitri ini menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan kemudian mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini menjadi pribadi-pribadi yang diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri ibarat sebuah lembaran kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga sangat bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga, jangan sampai kita kotori kembali. Kita memang manusia yang tidak luput dari yang namanya salah, dosa, kemaksiatan, kekhilafan dan sebagainya. Apabila kita barangkali melakukan sebuah kesalahan, maka segera kita melakukan taubatun nasuha, agar kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat An-Nur di ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur di ayat ke-31. Sebuah taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala minimal memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, harus ada komitmen untuk menghentikan maksiat atau dosa yang dilakukan. Yang kedua, meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menyesali dengan sepenuh hati. Yang keempat, berjanji tidak akan mengulangi kembali. Dan yang kelima, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk mengganti kesalahan yang pernah kita lakukan. Di samping itu, kita sebagai makhluk sosial pasti tidak lepas yang namanya berinteraksi dengan sesama yang lain. Kalau memang hari ini kita mengakui bahwa kita itu mempunyai kesalahan dengan seseorang, maka momentum yang pas kita untuk bersilaturahim, kemudian kita untuk berminta maaf. Kalaupun ada orang yang datang kepada kita, maka kita juga berusaha untuk memaafkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Imran di ayat 134, ciri bagi orang-orang yang beriman, ciri bagi orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wa amru yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sikap ini barangkali yang perlu kita kedepankan dalam sikap bermasyarakat, yaitu kita berusaha untuk menahan amarah kalau kemudian kita barangkali marah. Kita berusaha memaafkan, dan kemudian kita juga berbuat baik kepada siapapun, hatta terhadap orang yang membuat kesalahan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam ridho ilahi. Sudah semestinya kita harus berbaik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kiri dan tangan kanan yang tidak pernah mempersoalkan, tetapi saling melengkapi. Maka jemaah sekalian, kita harus membantu siapapun yang ada di sekitar kita. Itu bagian dalam rangka untuk mendekatkan pribadi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Maka jamaah sekalian, mari kita lihat barangkali ada di sekitar kita tetangga kita yang memang membutuhkan bantuan, maka itu perlu kita berikan bantuan agar itu
bagian dari amal baik yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat amal timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, saling memaafkan dan peka terhadap orang lain, tidak boleh melupakan kepekaan kita terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kepada saudara kita, kakak kita, adik kita, bule kita, dan itu masih ada kekerabatan. Itu harus lebih kita dekatkan. Wabil khusus kepada kedua orang tua kita, kalau misalnya orang tua kita hari ini masih ada. Kalau orang tua kita masih ada, maka kita perbanyak silaturahim kepada beliau. Kalau rumahnya dekat, kita sering bersilaturahim, minta ridhonya. Kalau misalnya jauh, minimal melalui telepon, kita menghubungi agar tidak terputus silaturahim antara anak dengan orang tua. Kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal, maka silaturahim kita yaitu dengan selalu mendoakan dan selalu mendoakan kapan saja, minimal setelah kita melaksanakan wajiban sholat 5 waktu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mudah-mudahan doa ini selalu kita baca, bagian dari birrul walidain, bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya ridho Allah sangatlah tergantung ridho dari orang tua kita. Ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhoan Allah tergantung keridhoan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan orang tua kita yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan beliau nanti, kalau misalnya hari ini masih sehat, diberikan umur panjang dan kesehatan, dan kemudian bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Dan kemudian apabila orang tua kita sudah meninggal, selalu kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, dan kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini khutbah kami pada sholat Id 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita juga dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.